Nah, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita telah masuk pada hari kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Masih awal ya. Ahad 2 Maret 2025. Ada yang baru mulai berpuasa pada hari ini, tidak apa-apa ya. Yang namanya perbedaan itu adalah hal yang lumrah dan itu nggak bisa terbantahkan. Ya, kembali lagi kita dalam tadabbur, sebuah perenungan mendalam tentang berbagai peristiwa menurut perspektif Islam ya. Yang insya Allah akan memperkokoh iman Islam dan akidah Islam kita sampai Allah memanggil kita pulang ke hadapannya. Pada tadabbur edisi 2 Ramadan 1446 Hijriah ba'da subuh ini ya. Saya tadi apa yang disampaikan oleh guru kita ya, Fadilat Ustadz Abdul Makmur dalam kuliah subuh di Masjid Jami Al-Karim Buibintar Permai Pasaran Jakarta Selatan tadi adalah tentang neraka sahor ya. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Mudassir itu dalilnya. Neraka sahor adalah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teruntuk orang-orang yang melalaikan sholat, mendustakan agama Allah ya, terlalu banyak membicarakan hal-hal yang batil dan sia-sia, dan tidak bayar zakat dan ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali ya teman-teman ya. Saya mengingatkan kembali, tadi disinggung masalah lisan, salah mulut. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang retret, ajang retreat. Ajang retreat untuk bagaimana melatih lisan kita, melatih mulut kita ini untuk dijaga. Baik itu sepanjang waktu kita berpuasa bulan Ramadan, setelahnya maupun setelah bulan Ramadan. Ya. Jadi mari jadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang retret, sebagai ajang retreat. Ya. Retreat untuk mengasah dan melatih empati kita. Terutama coba kalau kita dibicarakan oleh orang dan orang itu bicaranya menyakitkan hati kita, merugikan kita, melukai kita, gimana rasanya? Ya kan? Sama. Oleh karena itu, jaga lisan kita, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, jaga perasaan kita, agar jangan sampai ya kompilasi dari apa yang ada di pikiran dan di perasaan kita meluap ke mulut, dan akibatnya kita jadi berkata-kata yang gak karu-karuan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kita tidak bisa berkata baik, barang siapa beriman pada hari akhir, ini lengkapnya. Barang siapa beriman pada hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Itu. Di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk itu. Kemarin kita telah sampaikan kepada Anda, mudah-mudahan sudah ditonton. Ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menahan lisan kita, menahan mulut kita dari membicarakan atau menyatakan hal-hal yang gak karu-karuan. Jangan sampai
gegara lisan kita bikin rumah tangga jadi hancur. Jangan sampai gegara lisan kita nikah jadi batal. Jangan sampai gegara lisan kita anak durhaka sama orang tua. Jangan sampai gegara lisan kita orang tua durhaka sama anak. Jangan sampai gegara lisan kita, mohon maaf ini yang paling ekstrim, nyawa melayang. Jangan teman, jangan. Ya, paling banyak mudarat yang kita timbulkan tuh dari mana? Dari lisan sebenarnya, dari mulut. Ya, kita terlibat konflik sama orang, utamanya gara-gara lisan. Kita dimusuhin orang, utamanya juga gara-gara lisan. Ya kan? Makanya saya bilang, lisan kita, mulut kita ini bak pisau bermata dua. Di satu sisi lisan kita bisa nguntungin, bisa nyenengin orang, bisa bikin orang suka sama kita, bisa bikin orang rukun, bisa bikin rumah tangga akur, adem ayem, bisa bikin rumah tangga utuh, bisa bikin anak manut sama orang tua, bisa bikin anak berbakti sama orang tua berbakti pada anak, ya. Bisa bikin kita disenengin orang, disukain orang, hidup kita selamat dunia akhirat, ya kan? Tapi di satu sisi lisan itu juga bisa memberi dampak seperti yang tadi telah kita sebutkan. Makanya kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai retreat. Untuk apa? Minimal menjaga lisan, minimal jaga mulut. Apalagi bulan Ramadan ini, ya. Apalagi ini bulan Ramadan, diuji kita dengan kesabaran banyak banget. Tadi ada mobil, motor, knalpot racing, kenceng, bising, ya kan? Itu udah ujian. Kenapa? Karena mereka boleh dibilang mengganggu kenyamanan kita, boleh dibilang mengganggu ketentraman kita, boleh dibilang mengganggu ketenangan kita yang pengen istirahat, yang pengen tidur habis sholat subuh. Tadi uji. Atau mungkin kita risau, takutnya nanti mereka melanggar aturan lalu lintas. Itu, ya. Kita boleh marah, kita boleh risau, tapi ini bulan Ramadan, tahan, kendalikan amarah, kendalikan nafsu, kendalikan lisan terutama. Karena kalau udah gak terkendali, kalau menghadapi kayak tadi tuh, mobil yang knalpot racing, kebut-kebutan, motor knalpot racing, kebut-kebutan di jalan, yang ada apa coba? Selain membahayakan orang, kita juga kepancing. Nanti keluar kata-kata yang gak karu-karuan. Jangan rusak pahala puasa kalau kayak gitu. Jangan, rugi. Ya, merosakkan puasa itu yang kayak gitu. Ya, lebih baik jangan, teman-teman. Lebih baik jangan. Ya, jangan. Itu anggaplah ujian keimanan, ujian kesabaran kita di bulan Ramadan ini. Ya. Jangan. Anggaplah itu sebagai ujian kesabaran pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kesabaran kita benar-benar diasah, diuji seberapa sabar kita. Ya, kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim pasutri, pasangan suami istri selama berbelas-belas jam lamanya. Ya. Ya, selama belasan jam lamanya kita
berpuasa. Ha? Berpuasa Ramadan, ya. Setelah Ramadan diasah, dikuatin agar jangan sampai sabar kita cuma pas Ramadan doang, di luar Ramadan sabarnya hilang, setannya balik lagi. Ya jangan, nggak boleh. Itu namanya kita adalah hamba Ramadan. Nah, pertanyaan saya, kita ini hamba Allah apa hamba Ramadan? Nah, kalau kita sabarnya hanya bulan Ramadan saja, berarti kita hamba Ramadan. Tapi kalau bulan Ramadan malah kesabaran kita telah terasah, telah terlatih, telah teruji, maka setelah Ramadan diperkuat jadi makin sabar. Itu baru namanya hamba Allah. Ya. Makanya di bulan Ramadan ini mari kita latihan jaga lisan, jaga mulut kita. Saya berkali-kali menyeru pada diri saya dan juga kepada teman-teman yang lain. Bulan Ramadan ini pakailah mulut kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak sholawat, ya, untuk memperbanyak memuji Allah, ya. Bagaimana memuji Allah? Lewat asmaul husnanya, lewat asmanya. Sebut namanya, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Malikal Mulk Zul Jalali wal Ikram, dan seterusnya. Basahi mulut kita, pakai mulut kita untuk itu. Daripada kita ngomong, daripada kita bersuara, daripada kita keluar statement tapi berpotensi apa? Nyakitin hati orang, lukain hati orang. Kayak penting saya bilang, nimba ilmu pada bulan Ramadan itu penting. Retreat bulan Ramadan itu bagusnya kita pakai buat nimba ilmu. Ya, banyak-banyakin dah dengar ceramah agama di bulan Ramadan ini, di masjid, di radio, di TV, di medsos, banyakin dah dengerin. Ya, kurang-kurangin dah nonton azab, nonton TV berita. Bukan nggak boleh nonton TV berita itu, bukan nggak boleh, tapi ya di bulan Ramadan ini kita latihan dulu lah. Latihan mendengar sesuatu yang lebih bermanfaat. Latihan melihat sesuatu yang lebih bermanfaat. Latihan menimba ilmu untuk bekal kita di akhirat nanti. Dunia kita untuk akhirat kita. Ya, ini baru hari kedua Ramadan, masih ada 28 hari lagi. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan Ramadan tahun ini berbekas di hati kita untuk bulan-bulan yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.